ini saya encourage untuk praktekin. Kayak gitu. Iya. Keluar langsung auranya beda kok. Kayak gitu. Nah, bisnis ini yang bisa bikin kita punya active income. Kalau lu jualan, berarti lu punya active income. Kalau mau recruiting, berarti teman-teman akan dapat namanya passive income. Teman-teman bisa dapat dari off-riding, teman-teman bisa dapat dari royalty. Nah, bisnis ini kita didukung dengan simple banget. Ada nggak bisnis yang kerjanya lu cari 8 nasabah yang mau nabung 2 juta, yang bayar premi 2 juta setiap tahun. Lu survive dengan itu doang lu. 8 nasabah yang bayar premi 2 juta dan cari 4 orang. Cari 5 orang sama kita berlima. Iya, 4 orang yang mau jualan sama-sama gitu ya. Kayak gitu. Tiap tahun loh. Kalau hari ini Pak Indra buka restoran dibawa, nasabahnya cuma 8 orang, bangkrut loh. Oh iya, nggak sampai setahun. Sebulan Pak. Iyalah. Nah, kita cuma kerjanya setiap tahun lakukan hal itu. Gampang gak sih? Gampang banget. Gampang kan ya? Nah, bayangin ya, bisnis segampang itu. Jadi bisnis yang benar-benar perlu kita syukurin. Produknya bagus, orang nggak mau investasi, ada proteksi. Nggak mau proteksi, udah kena jantung, bisa ambil PSP. Kita punya semuanya loh teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak punya reason lagi untuk tidak berhasil, gitu ya. Gue nggak mau ditanya-tanya nih, gue lagi nunggu nih. Godain kita dong. Soalnya kalau nggak ditanya, gue jadi bingung mau ceritanya apa. Oh gitu ya. Habisin dulu. Oh iya, boleh. Berat ininya mana? Ayo, MC bertugas. Oh, MC nggak boleh duduk. Siap. Halo Tante. Aduh. Nggak apa-apa, khusus kamu boleh tante. Nggak apa-apa. It's okay. Oke. Emang pada saat udah saatnya. Saya terima kok. Dulu saya nggak terima gitu ya. Waktu kecil-kecil panggil tante, oke. Tiba-tiba gedean tante. Oh, berarti memang bukan gue udah tante. Ayo, boleh. Aku mau tanya soal yang tadi sih, kan Tante sempat singgung itu masuk di umur usia 21, terus 22 udah beli mobil, 25 udah beli rumah. Maksudnya itu kan progresnya cepet ya. Iya. Tapi Tante juga jadi leader, terus juga best leader juga. Itu gimana caranya? Maksudnya kayak di awal itu Tante fokus ke produksi dulu kah? Atau kayak disambi atau gimana? Atau aku pengen tahu strateginya aja sih. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Saya di bisnis ini, saya kan punya dream satu ya, punya mobil gitu ya. Waktu jadi agent gitu ya, kan kita promosi dong. Waktu itu zaman kita masih namanya unit manager. Nah, unit manager, senior unit manager, agency manager. Saya tiap tahun promosi teman-teman. Tapi saya nggak start club. Saya start club itu pada saat saya AM. Saya AM, tapi saya bawa 4 orang start club. Kalau misalkan teman-teman tanya, jualan gimana? Saya dulu awalnya, saya jualan tuh 150, 200. Saya start club pun kalau jualan dulu ya, itu karena bonanza. Nah, saya baru belajar jualan itu pada saat di FV1. Dulu building team. Bener-bener dulu itu kita bingung gitu loh jualannya, nggak pernah kepikir jualan tuh bisa 1 miliar, itu nggak ada, nggak bisa. Ya MDRT itu nggak ada sama sekali, bener. Kita taunya promosi, tahu promosi, setiap tahun promosi, mempromosikan. Start club itu bener-bener nggak ada, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu tanya saya ya, saya itu dari dulu termasuk orang apa ya? Saya bukan kayak, sampai hari ini pun saya bukan orang yang gila belanja. Saya dulu ya, saya bisa punya tabungan tuh banyak. Jadi waktu saya tahun kedua, pertama kan 1 tahun di Prudential saya bisa beli mobil. Waktu itu saya beli mobil Soluna, waktu itu Soluna second gitu ya.
Saya ingat banget, saya beli sekitar 70 juta kalau nggak salah ya. Nah, saya bayar cash waktu itu. Terus tahun keduanya saya ganti jadi Honda City. Nah, ingat teman-teman ya, tadi ya, saya sempat nge-mention ternyata sukses itu bukan hanya kerja keras, tapi bersih-bersih diri juga. Ingat gak Bu Nadine, kita kosensin deh, ingat gak dulu kita ada namanya Morphosis Camp. Nah, di Morphosis Camp itu Gordon Hu ya. Dulu ya, kalau misalkan kita flashback 15 tahun yang lalu, 2,6 juta itu mahal ya. Oh, mahal banget. Ya kan dulu ya. Kalau sekarang masih dibilang mahal, tapi masih lebih murah kan. Nah, kita bayar 2,6 juta loh waktu itu ya. Tapi teman-teman ya, dari Morphosis Camp itu saya belajar satu. Ternyata saya tuh sangat sayang sama mama saya. Saya sangat sayang banget sama mama saya. Dulu hubungan kita nggak gitu bagus gitu ya. Setiap kali ketemu bisa berantem gitu ya. Nah di situ tuh saya di Morphosis Camp tuh saya ngerasa saya sayang banget sama mama saya. Saya nggak mau sampai kalau mama saya tuh meninggal duluan, dia belum bisa capai apa yang dia inginkan. Waktu itu dia pengen punya rumah. Nah dari Morphosis Camp itu, berapapun income saya cuma ambil untuk bayar. Waktu itu saya baru beli mobil, ceritanya beli Honda City waktu itu ya. Honda City waktu itu sekitar 180 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Honda City waktu itu 180 juta, saya kasih DP sekitar 70 juta. Saya nyicil lah 2 tahun. Cicilan saya lupa berapa ya. Ini udah lama soalnya. Kayaknya sekitar 5 jutaan deh, 5 jutaan. Jadi saya bayar cicilan saya 5 jutaan, saya ambil 2 juta untuk hidup, selebihnya saya kirim buat mama saya. Jadi akhirnya 8 bulan dari situ mama saya bisa bangun rumah lah. Mama saya bisa bangun rumah, itu saya puas banget teman-teman. Saya itu tipe orang yang bisa bekerja untuk orang yang saya sayang. Saya tipenya begitu. Saya punya driven energy yang besar kalau orang yang saya sayang tuh punya satu impian. Nah teman-teman, itu dreamnya saya. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya, teman-teman sayang sama siapa. Kalau kamu umur berapa sekarang? 20 ya? Lebih muda lagi dia. Nah, kan kita bisa nunggu loh. Kita mau misalkan kamu pengen beli BMW gitu ya. Kamu bisa nunggu, mau sukses belinya kapanpun. Tapi orang tua kamu belum tentu nunggu. Jangan sampai kita udah punya uangnya waktu itu, orang tua kita nggak ada. Nyeselnya pasti beda. Berarti hari ini entar gue ditraktir makan sama dia. Oh, I'm sorry. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Good sekali ya. Nah, jadi kita memang siapa yang kamu paling sayang, itu kamu for it. Sampai hari ini teman-teman ya, saya sangat sayang sama mama saya loh. Saya punya papa saya tuh udah meninggal 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, papa saya juga kena cancer, waktu itu cancer suffering. Jadi papa saya tuh suka ngerokok, suka minum gitu ya. Nah, jadi mama saya itu, menurut saya mama saya semenjak papa saya nggak ada, hidupnya lebih enak daripada waktu papa saya ada. Papa saya ini termasuk orang yang cerewet gitu loh, cerewet gitu ya. Kayaknya ngurus jadi pasangan papa saya itu nggak gampang. Jadi semenjak mama saya sendiri gitu ya, kita coba menyenangkan dia. Jadi kita ajak dia jalan-jalan. Ternyata mama saya itu sangat suka jalan-jalan. Sangat suka jalan-jalan. Mama saya sekarang umur 73 tahun. Tapi dia masih bisa kuat, jalan, makan gak pilih-pilih segala macam. Tapi dia sangat suka jalan-jalan. Setiap kali ke negara yang baru gitu ya, teman-teman saya bisa lihat semangat hidupnya luar biasa. Nah itu yang jadi pemicu saya. Saya tuh pergi sama dia, kita bisa pergi ke luar negeri itu setahun tuh bisa 3-6 kali. Ke negara ajak mama saya, pasti ada dia. Gitu. Kayak saya ingat banget ya, tahun lalu ya. Tahun lalu kan kita ke Praha, terus kita extend 1 bulan. Jadi kita 1 bulan ke Europe. Nah, 1 bulan di Europe. Berkat bisnis ini Pak ya. Berkat bisnis ini sama berkat saya lakukan dari muda. Kalau teman-teman baru join, tiba-tiba mau 1 bulan ke Europe, dicoret dari kakak.
Nah, saya kan sempat ajak mama. Jadi kita naik cruise lah, kita naik cruise gitu ya, naik cruise 7 hari. Habis itu kita jalan-jalan sempet ke Cannes gitu ya, ke Nice gitu ya. Nah terus ke Monaco gitu ya. Monaco itu kan negara kecil yang sangat kaya. Jadi kalau teman-teman lihat orang bawa LV apa itu udah biasa banget gitu ya. Udah kayak kiri kanan tuh udah kayak bawa belanjaan pasar, misalnya ada sayur, kacang panjang kayak gitu loh. Nah, kreseknya tuh udah, iya bener-bener biasa banget. Kopi aja di situ satu cangkir tuh 800.000 duitnya kita. Nah, WC aja di sana ada duit recehan gak ada yang ambil. Coba kalau di Paris hilang. Iya, dia di subway-nya aja ada grand piano. Bayangin aja, semewah itu kotanya gitu ya. Nah, terus waktu itu kita ngunjungin istana pangerannya. Mama saya ngomong, itu kan kita naik tangga gitu ya. Habis sampai itu ternyata bagus sekali. Mama saya ngomong satu kata gini, siapa ya yang nyangka ya, gua di umur sekarang gitu ya, bisa nginjengin kaki di sini. Menurut saya, itu omongan yang priceless banget. Omongan yang priceless banget. Betul. Bukan bangga lagi Pak. Kalau misalkan gini ya teman-teman ya, kita kan punya orang tua cuma satu, dan kita juga jadi orang tua. Kalau seandainya misalkan sampai tiba waktunya mama saya udah ngerasa seneng gitu loh, bersyukur gitu loh, jangan sampai nyesel. Nah itu yang saya pengen. Jadi saya pengen seumur hidup mama saya itu hidup seneng. Jadi kayak kemarin waktu bom aja kita masih ke Taiwan. Jadi mama saya mau kemana saya ajak, mau kemana ajak. Betul, jadi kita nggak ada penyesalan. Gitu loh, apa yang orang tua kita seneng gitu ya. Tapi dengan di sini teman-teman, kita bukan hanya memilih antara keluarga inti dan orang tua. Kita bisa lakukan dua-duanya. Jadi kalau misalkan saya trip di luar anak-anak sekolah, saya sama mama saya berdua. Tapi kalau pada saat anak sekolah, libur anak sekolah, ya bisa jadi mama saya nggak ikut. Kita berempat aja. Gitu. Bisa jadi juga dia ikut gitu loh. Jadi nggak selalu dia ikut juga. Papa saya udah nggak ada. 10 tahun yang lalu. Maklum. Nanti quality time, Betul. Nah itu berkat apa? Bisnis ini. Gitu. Pulang-pulang dari situ masih bisa dapat mayor leader loh. Hebatnya. Gue juga bingung loh. Ini bisnis prudential tuh sebagus itu. Iya. Ya mungkin berkat ibu atau apa gitu ya. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah masuk pada saat kita fight untuk orang yang kita sayang, segala sesuatu tuh jadi gampang. Karena kita fightnya dengan cinta. Gitu. Jadi memang harus tahu ya. Fight terus. Jadi harus tahu siapa kita hidup buat siapa. Menurut saya teman-teman ya, saya hidup kan boleh bilang kalau saya hidup sampai 80 tahun, berarti kan ini udah 50% hidup saya. Orang hidup itu tujuannya apa sih? Pernah kepikiran nggak? Gue hidup di dunia ini buat apa? Hah? Berdampak, betul Pak. Buat berkontribusi, kasih kontribusi ke hidup orang lain. Gitu ya. Saya setuju loh. Dengan begitu kita akan, maksudnya gini ya. Benar, kita akan jadi blessing. Kalau waktu kita kan nggak tahu teman-teman ya. Teman-teman punya handphone, tahu kan baterainya sekarang berapa. Kita juga sama teman-teman. Cuman kita nggak tahu aja baterai kita berapa persen. Udah merah atau masih setengah atau apa kita nggak tahu. Nah pada saat baterai itu udah selesai gitu ya. Kita bersyukur Tuhan menciptakan kita. Saya pengen hidup seperti itu. Dan puji Tuhannya kita di bisnis yang tepat. Gitu. Itu sih. Kira-kira bisa bantu nggak? Oh caranya ya?
Intinya jualan dulu. Mungkin lebih ke arah kayak kan di umur 21 itu kan rata-rata kan kita baru pada teman-teman kita baru pada kerja. Kayak jadi Iya, kita iya. nawarinnya ke siapa atau kayak gimana gitu tipsnya, triknya gimana gitu. Itu sih. Oke. Kalau dulu saya lakukan, saya kan lakukan door to door ya. Waktu itu saudara nggak support sama sekali. Saudara kita itu walaupun banyak ya, dia kurang, kayaknya mereka itu kurang apa ya, nganggep remeh, kayak gitulah, nganggep remeh, nggak serius kayak gitu ya. Nah, kalau jadi saya mulainya dari orang lain. Nah, kalau sekarang nih, sekarang juga bisa dilakukan door to door loh. Door to door-nya lewat mana? Lewat konten. Iya, konten itu kan forever. Iya, jadi memang harus belajar bikin konten. Saya juga lagi mau belajar. Jangan begitu kan, contoh teman-teman. Misalkan ya, saya bisa kenal sama Klav dari mana? Karena saya lihat kontennya Klav dong. Klav posting apa gitu ya. Oh iya, saya ngelihat misalkan posting kucingnya kayak, anjingnya kayak. Jadi saya ngerasa deket sama Klav waktu ketemu gitu ya. Kenapa? Padahal kita belum pernah ketemu. Nah, jadi caranya gimana sih untuk bikin orang deket kita? Konten. Konten itu perlu dimaksimalin. Menurut saya konten itu luar biasa. Gitu loh. Nunjukin kalau, betul, seni AI terus nunjukin kalau kita itu masih eksis. Cara kita mempengaruhi orang. Sekarang kan kita janjian sama orang gak gampang. Belum tentu orang mau ngajak kita ngopi. Tapi dengan gimana caranya nyampe maksudnya ya lewat konten. Dengan begitu misalkan dia udah sering baca konten-konten kita, dia ngerasa deket sama kita kan. Waktu udah ajak kita ngopi bareng yuk, dia ngerasa udah seneng kayak gitu loh, udah kenal, udah seneng kayak gitu. Jadi konten ini sesuatu yang kalau digeluti bener-bener impactnya besar. Yang diketemuin tadi. Kalau saya yang ditemuin door to door. Oh, saya door to doornya ini. Waktu dulu ya teman-teman ya, kan saingan saya bayangin ya, Kosinsin gitu ya. Kosinsin, Pak Indra, yang maksudnya backgroundnya bagus-bagus gitu ya. Saya kan fresh graduate gitu ya, punya siapa kayak gitu, kenalan juga nggak punya kayak gitu. Nah, tapi saya punya satu yang mereka nggak punya. Saya punya tenaga, saya punya waktu, dan saya nggak punya anak yang harus diurus. Itu satu keuntungan saya gitu loh. Jadi gimana caranya gue bisa ngalahin mereka? Cuma satu, gue kerja lebih keras dari mereka. Jadi waktu itu saya door to door-nya, waktu itu saya ke Mangga 2 siang. Mangga 2 tutup jam 5, malamnya saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit bisa sampai jam 2 pagi. Di rumah sakit nggak? Di rumah Market survey sama orang yang lagi nungguin, bantuin nunggu. Sampai sekarang masih biasa, ngomongnya seperti biasa. Sampai hari ini pun kalau teman-teman nanya, lu masih bisa closing dengan cold call nggak? Bisa. Gitu loh. Cuman kalau misalkan ini, kalau kamu mau market survey, Bu, saya lagi mau market survey, saya butuh responden untuk orang-orang seperti Ibu. Yang lagi, Bu boleh tahu nggak, Ibu di sini pakai asuransi apa enggak? Bisa kan kita bisa bikin market survey sendiri. Nah, oke. Tanya dong, misalkan pakai asuransi apa enggak? Ya atau tidak dong? Nah, kalau misalkan tidak, kenapa? Nah, kalau misalkan menurut Ibu nih asuransi penting enggak? Kita mau tahu kan? Nah, iya. Nah, tadi situ kan kita bisa buka omongan lagi. Minta nomor kontak, kita izin untuk follow up. Kayak gitu. menjawab. Kalau soal rekrut? Kalau rekrut, sampai hari ini saya masih rekrut orang yang saya kenal. Orang kenal tuh maksudnya gini, saya misalkan dia nasabah saya pernah ketemu 1-2 kali dan saya suka. Suka itu artinya saya senang sama dia, kalau ngomong sama saya senang, nyambung kayak gitu loh. Nah terus menurut saya dia punya potensi, nah saya mau rekrut dia. Kayak gitu. Kalau misalkan gengsi, rekrut lebih gampang lagi kali ya. Gue punya temen
Teman-teman bisa lakukan, kalau Gen Z itu kan suka ngumpul gitu ya. Kalau di kantor kita nggak ada yang namanya board game. Iya, pada saat board game itu kan kamu bisa ngajak mereka datang. Thank you, Tan. Thank you. Kejawab. Jadi jangan takut kerja keras ya. Kita nggak kalah sama mereka kok. Kenapa? Karena kita punya tenaga yang lebih besar. Mereka kalau nggak pulang jam 8, ada yang nelfonin. Kalau kita nggak ada yang nyariin. Ci, ini waktu yang masih muda ini, Sampai sekarang juga masih muda loh. Jangan gitu. Waktu dulu itu, waktu awal-awal jadi agent itu canvassing sehari berapa Ci? Berapa orang yang diinin? Yang di survei. Jadi itu kan pertama surveinya dia buka sendiri, permisi saya kan jadi kayak responden. Setelah itu follow up ketemuan berikutnya apa pada saat hari itu juga gitu. Kalau Dan dulu berapa orang? majority 80% closing itu pertemuan kedua. Kan kita canvassing sama yang punya toko kayak gitu ya. Kalau sehari berapa orangnya saya nggak pernah hitung. Yang pasti saya jam 10 tuh udah keluar dari kantor. Setiap hari saya ke kantor waktu dulu ya. Saya full time, jadi jam 8 tuh saya sampai kantor. Ya ngobrol-ngobrol apa gitu, bikin ilustrasi. Nah pokoknya jam 10 tuh saya start keluar. Nah kalau misalkan, saya sih gini teman-teman. Canvassing itu bagi sebagian orang tuh gak gampang. Tapi bagi saya tuh gampang. Kenapa? Saya bukan orang yang malu. Saya bukan orang yang misalkan hari ini saya ditolak sama saya nggak berani masuk toko Clove. Saya nggak. Walaupun Clove lihat saya ditolak, saya tetap masuk. Kenapa? Bagi saya ya, orang nggak bakal inget lu kecuali lu cakep sekali atau jelek sekali. Saya kan sedang-sedang. Jadi berapa Ci sehari itu kira-kira gitu? Berapa? Lebih lah gue rasa mah. Oh lebih dari 20. Kalau walaupun ditolak saya tetap masuk ya, cari yang lain. Pokoknya satu lantai kan kalau mengeduh lantai muter. Pokoknya sampai sore. Sampai sore. Lebih dari 20 berarti ya? Pasti lebih. Iya. Hah? Dulu nawarin kartu kredit tapi ini dulu nawarin kartu kredit malahan saya dapat dari kartu kredit gini. Saya sih percaya sih teman-teman, saya tuh orangnya hoki. Jadi waktu saya kerja kartu kredit, saya tuh punya temen yang dulu main nomor. Ingat gak? Nomor dulu kan. Nah, dia kasih saya database nomor itu. Tapi sayangnya, saya itu gak pernah nawarin asuransi untuk yang kartu kredit itu. Jadi nasabah kartu kredit saya gak pernah sentuh. Gitu. Caranya itu jadi nggak malunya di sana kan pasti ya. Dulu gak pernah canvassing itu kok, by phone. Jadi misalkan saya dapat data, saya telepon Kosinsin. Kayak gitu. Beda caranya. Pede. Saya ngerti gitu loh. Betul. Saya ngerti. Saya butuh duit. Saya cari duit. Selama saya kerjanya bener, pasti Tuhan berkati. Itu doang. Konsepnya simple sih, nggak banyak mikir. Yang pasti ngaca dulu. Saya kan nggak cantik sekali. Oh iya. Saya nggak jelek sekali. Berarti tengah-tengah. Besok orang juga lupa. Hah? Nggak baper. Saya ditanya orang begini teman-teman, waktu saya call. Lu ini kuliah nggak sih? Ya saya nggak apa-apa. Oh ya kuliah sih. Ditanya, lu kuliah nggak? Kuliah, kok kuliah? Jadi saya orangnya nggak baper gitu loh. Saya nggak maksud ngerasa ini pekerjaan yang gimana, karena saya tahu gitu loh. Kan yang ikut training saya, makanya training itu penting. Dan saya yang pengen sukses itu kan saya, kayak gitu. Gitu sih. Makasih ya Ci. Thank you. Ayo mau tanya lagi nggak? Rugi loh. Ya. Enak banget ya, udah training gratis, dapat makan. Sama orang yang benar-benar ahli kan. Kalau trainer kan yang diajarkan dia. Iya betul. Kita ini bukan trainer loh. Kita ini Udah ngalamin. Pak iya. Padahal kan banyak kalau trainer kan hanya nyontoin kan. Betul. Kita bukan ini ya. Kita bukan trainer. Kita malahan praktisi. Iya.
Sayang. Gitu. Betul. Kapan lagi? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Oh ya boleh. MC kerja. Saya sih akhirnya nanya juga. Pagi Ci. Pagi. Karena kan aku juga mau nanya nih. Kebetulan aku start juga masih muda lah ya. Kita semua. 19 sekarang. Berapa? 19? 19. Oh. Jadi masih belum kepala dua. Tapi yang aku ingin tanya gimana caranya, karena anak muda sekarang itu kan Gen Z itu berbeda banget mungkin dari generasi sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang terutama adalah menurut aku yang aku pelajarin juga, Gen Z itu mau instan. Mau instan. Semuanya mau instan, nggak mau instan. Mie instan aja nggak instan sebenarnya. Jadinya dia tuh pengennya instan karena juga ada beberapa teman yang kayak udah males gitu loh untuk melakukan satu hal yang dimana produktif anak-anak sekarang. Maunya instan tapi dengan cara yang secepat mungkin. Gimana caranya gue dapat hasil cepat gitu loh. Nah itu juga yang ngebangun gimana caranya Cici bisa ngebangun mentalitas yang dimana ibarat kata tuh udah kokoh banget. Ibarat kata cold calling aja sebenarnya itu rada, kalau aku yang Gen Z itu kayak worried banget about cold calling. Udah dipikirin lah gimana lo ntar kalau dia respon gimana gitu loh. Jadinya gimana caranya Gen Z ini yang mungkin bisa dibilang secara mentality lebih soft dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi gimana caranya kita bisa ngebangun mentalitas yang sangat kuat. Gimana cara kita bisa tangguh untuk kedepannya, seperti itu aja sih. Mungkin yang aku ingin tanyakan. Thank you. Thank you, pertanyaan bagus banget ya. Kasih aplaus dulu dong. Kamu mengingatkan betapa instannya bisnis ini. Kenapa saya bilang kayak gini? Ada nggak teman-teman, hari ini saya kerja, ada hasil, hari Rabu, duit cair. Itu instan loh, pembantu aja, bayar mingguan kan? Kita juga sama loh mingguan. Berarti bisnis kita sangat instan. Kalau lo butuh duit cepet, ini jalannya. Nah, kalau misalkan kamu bilang ya, Ci, gimana sih kita bisa bentuk mental? Mental itu menurut saya dari dream. Dream itu adalah responsible. Dream itu menurut saya ada responsible. Kamu mau tanggung jawab gak sama hidup kamu? Menurut saya segini ya, memang waktu saya jadi Gen Z pada saat kamu gitu ya, saya nggak punya kualitas seperti sekarang, seperti anak saya sekarang gitu ya. Anak saya sekarang aja, misalkan sekolah aja nggak tahu naik angkot tuh seperti apa. Taunya liburan itu pasti pergi gitu ya, nggak tahu duit itu dari mana, nggak tahu makan itu susah, misalkan makan telur ceplok itu sangat mewah, itu nggak tahu. Tapi kan kamu pernah ngerasain semua keenakan itu. Tapi keenakan itu menurut kamu nih, kalau kamu nggak mempertahankan, suatu hari akan hilang. Kan orang bilang ya, orang kaya aja, konglomerat aja, bisa tahan 3 generasi loh. Pertama, generasi yang menciptakan, menikmati, menghabiskan. Nah, kamu generasi yang mana? Mantep ya. Nah, jadi kita sebagai orang muda yang punya fasilitas kayak gini, yang bagus gitu ya, harus sadar, fasilitas ini kalau kamu nggak benar-benar fight untuk itu, akan hilang. Dan pada saat hilang, misalkan contohnya, kamu sekarang umur 19 tahun nih. Kalau kamu nggak fight nih, kamu enak gak sih? Lebih enak miskin umur 19 atau miskin umur 45? Miskin 19. 19 dong? Iya. Kan? Kalau lu miskin 45, gila, udah punya anak. Hari ini kalau puasa aja. Kalau puasa, dulu 19 puasa sendiri. 45, satu rumah loh. Itu loh teman-teman yang harus dipikir. Maksudnya gini teman-teman, saya nggak ngajarin teman-teman. Ini cuman ngobrol ya. Nah, kalau menurut saya nih ya, waktu saya kan di bisnis ini dari single, punya bayi gitu ya, sampai anak saya remaja gitu ya. Menurut saya the best karir saya ya harusnya pada saat saya single. Nggak ada banyak diurus gitu. Sekarang nih, kan harus mikir nih, oh ya jadwal anak saya ujian, saya kan tetap harus nemenin dia. Kayak gitu. Berarti dengan itu pentingnya untuk anak muda memiliki big dreams atau big goals gitu ya. Goals yang dimana akan ngebawa dia untuk drive ke depannya gitu. Betul. Dream itu nggak perlu yang besar-besar. Dream itu, menurut kamu dream itu seperti apa? Pencapaian untuk ke depannya. Oh ya, kamu punya dream apa tahun ini? Punya goals atau dream apa tahun ini?
tahun ini goalsnya lebih ke saya punya motor sendiri tapi hasil penghasilan sendiri. Motor sendiri ya? Iya, hasil penghasilan sendiri. Oh ya, kenapa pengen beli motor? Transportasi sih, fokusnya lebih ke transportasi walaupun ada, cuman pengen pride-nya lebih kalau misalkan bisa menghasilkan sendiri. Sekarang punya motor dong? Ada. Iya, kalau kamu naik motor sekarang masalah nggak? Enggak sih. Nggak ada masalah, berarti Masalah. nggak penting juga gitu kan? Yang penting gue juga punya motor. Kalau misalkan gue beli motor hari ini nih, emang teman-teman gue nanya, ini motor siapa? Enggak kan? Kayak gitu loh. Nah, menurut saya sih gini ya. Menurut saya ya, kenapa saya bisa survive zaman kamu gitu ya? Karena saya begitu sayang sama orang tua saya pengen kasih kehidupan yang lebih bagus. Kita itu dulu orang susah, kayak gitu. Orang susah, saya pengen mama papa saya itu hidup enak, bangga, kayak gitu loh. Bangga gitu ya sama saya. Jadi makanya saya setiap kali ditolak, saya puter itu film, mama papa saya tuh bangga ngeliat saya. Itu yang bikin saya tetap jalan kayak gitu loh, kuat. Menurut saya sih ya, kita akan lebih kuat kalau kita fight untuk orang yang kita sayang. Nah, make sure orang yang kamu sayang tuh, kira-kira menurut kamu orang yang kamu sayang tuh butuh apa? Iya. Mungkin kalau ditanya ya, tanya mama gitu ya, atau papa. Kamu pengen apa? Enggak, gue pengen apa. Tapi kan kamu tahu, sebenarnya mama papa kamu ini pengen apa? Kayak gitu. Nggak mungkin orang nggak punya kepengenan. Itu sih. Jadi kamu fight. Jadi setiap kali kamu mau nyerah, kamu inget. Gue sayang banget loh sama mama papa saya. Saya nggak boleh nyerah. Saya harus jalan terus. Ini cuma masalah waktu doang. Puterin lagi film pada saat kamu berhasil. Jadi memang orang bilang apa ya? Afirmasi itu penting. Nah sama ini teman-teman. Baca buku itu sangat membantu anak muda untuk maju. Sekarang ya godaannya juga banyak ya, bukannya nggak banyak. Handphone, semua handphone itu kan, satu handphone itu kan semuanya ngabisin waktu banyak kan. Jadi kita harus wise, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lihat, apa yang kita enggak. Iya. Jadi menurut saya sih, saya masih lebih seneng gitu ya, baca manual. Jadi bener-bener Ada dedicated waktu. iya, bener-bener gak kalau kita baca lewat handphone memang ada kobo, tiba-tiba Keluar ini. iya WA masuk, distract, kayak gitu. Coba datang lagi lihat orang tua gitu ya, atau kamu punya misalkan ini ya, orang itu kan lebih gampang bergerak karena pen. Nah, menurut kamu pennya apa? Pain, berarti rasa sakit. Betul, orang tuh kebanyakan bisa bergerak tuh karena rasa sakit. Misalkan contohnya, kalau saya nggak capai ini, saya miskin selamanya. Miskin tuh malu, nggak enak kayak gitu. Itu sih. Orang itu, pen itu penting loh untuk ditimbulkan. Tapi pen yang memicu ya. Iya. Kalau enggak, Iya. Jadi, betul. Karena dream itu adalah responsible. Responsible tuh gak sesuatu yang enak, tapi pada saat lu mengambil itu, kapasitas kamu besar. Kapasitas kamu besar banget. Teman-teman jangan lihat hari ini. Teman-teman tahu nggak, waktu saya dulu, kalau konsensin kenal, waktu saya umur 21 tahun, orang pikir saya umur 28. Karena dewasa, mungkin mukanya juga lebih jelek kayak gitu ya. Sekarang aja, orang, lu umur berapa? 40 tahun? Masa sih? Jadi duit itu ngaruh sih. sekarang udah bro. Dulu di status meeting. Oh gitu ya? Sama Kayak gitu. Citra ya. Nah, Citra. Lari ke bawah. Gimana? Kira bisa bantu nggak? Sangat membantu. Oke, semoga ya. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Gue nawarin nanya nih. Kalau nggak nawarin nanya, saya bingung mau ceritanya apa. Boleh, boleh. Udah nih. Udah bener ini. Penasaran deh.
Sebenarnya nama aku aku izin berdiri ya. Ya, nama aku Erlan Tambunan dan sebenarnya ini lebih ke bukan pertanyaan tapi lebih ke undangan buat kakak bercerita lagi karena kan ada frasa yang bunyinya whatever doesn't kill you always make you stronger. Iya. Itu tuh berkesinambungan juga sama seminar kemarin yang katanya most successful people comes from the greatest pain dari hidup mereka gitu. Jadi boleh banget kakak kalau kakak mau cerita kayaknya beberapa momentum yang benar-benar menurut kakak tuh wah ini parah banget sih gitu. Jadi benar-benar misal tadi door to door tapi mungkin berturut-turut ngalamin penolakan itu kan nyelekit. Dan beberapa hal-hal yang menurut kakak tuh emang benar-benar wah ini ekstrim banget nih kayaknya di hidup gua gitu kalau menurut kakak. Dan terakhir ya kakak menghandle-nya itu seperti apa gitu. Itu kak, terima kasih. Gila, siap. Siapkan pertanyaan. Oh iya. Ada duplik, ada replik. Sekali nanya pakai bahasa Inggris tuh. Keren lagi. Oh iya, ada jawab. Iya. Jadi kita mau jawabnya pakai bahasa Inggris juga. Kalau ditanya ya teman-teman ya, kalau misalkan ditanya, kalau sekarang terjadi apapun dalam hidup, kita udah lebih dewasa dan lebih wise untuk nanggepinnya. Lebih beda lah dibanding dulu ya, kalau dulu waktu masih muda, ya saya juga pernah nangis kayak gitu loh. Kalau waktu saya dulu awal-awal jadi agent, saya deket banget sama leader saya. Saya kalau misalkan ada satu titik gitu ya, saya pernah tuh cold call gitu sepanjang hari gitu ya. Gak dapet closingan sama sekali. Gak dapet closingan gitu ya. Gue bingung, kenapa ya? Apa yang salah kayak gitu loh. Terus saya ketemuin sama leader saya telepon gitu ya. Dia bilang, lo tenang. Lo minum air, doa, besok pagi ketemu gue. Pas ketemu, saya di-review. Review cara saya presentasi. Cara presentasinya sama, yang membedakan tuh keinginan saya untuk closing orang. Karena saya muncul keinginan itu, jadi saya gak care sama orang. Saya gak peduli gitu loh. Yang penting lu closing, tanda tangan, gue gak peduli apa dalam hidup lu. Nah, makanya gak closing. Nah, jadi pada saat ngobrol, saya dibalikin lagi ke tujuan saya awal. Kita itu kasih solusi ke orang. Gimana kita bisa kasih solusi ke orang, tapi kitanya gak tenang. Nah, kita harus tenang. Kalau misalkan kamu kasih solusi ke orang, dan kamunya penuh dengan masalah, gak bisa. Yang kita pacarin ini masalah gitu ya. Iya, hidupnya rumit gitu ya. Nah, auranya keluar atau jadi kalau misalkan kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kita kalau setiap kali ada masalah ya kita lihat lagi. Masalah ini timbul karena salah saya atau bukan. Kalau bukan salah saya berarti ini ujian untuk bikin saya step up. Gimana saya ngerespon aja. Respon tuh penting loh teman-teman. Respon tuh penting banget. Gitu. Jadi pinter-pinter berespon. Respon itu pun harus belajar dan harus disengaja. Contohnya hari ini, mungkin misalkan kita nggak tahu, Pak Indra negor apa? Mungkin Pak Indra ngomongnya biasa gitu loh, tapi bagi saya hatinya yang lagi terluka gitu ya, wah menjadi-jadi dong. Nah, drama jadi drama. Pak, kalau kita kasih makan itu drama terus, kita hilang di bisnis ini. Nah, tapi kalau kita sengaja berpikir, apa sih maksud baiknya Pak Indra tadi ngomong sama saya? Sengaja loh, hal yang disengaja awalnya lama-lama jadi kebiasaan. Makanya sampai hari ini belajar melihat berkat Tuhan lewat tulisan syukur tadi. Lu lagi 4 pun lu harus pikirin apa 7 hal yang disyukuri hari ini. Bagus.
Dan berita bagusnya 7 hal itu nggak boleh disebutin, harus ditulis. Kenapa? Pada saat saya lagi 4, saya lihat, gila ya, Tuhan itu bantu saya tuh luar biasa. Lihat, udah berapa buku yang saya syukuri. Dengan begitu, yang kita lihat tuh kemudahan. Bisa bantu, Pak? Refleks dari Pak Gusti, silakan. Ya, izin bertanya saya Gusti. Dari tadi mendengar cerita kakak, hanya mendengar kelebihannya ya di bisnis ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apa kekurangannya dan what's the catch? What happens when you reach the top? Apakah ada kadaluarsanya kah dari semua kelebihan yang tadi kakak ceritakan gitu ya? Apa yang memang menjadi drawback di dalam bisnis ini begitu? Oke. Thank you ya. Thank you untuk remind me. Sebenarnya bisnis ini kalau dibilang, bisnis ini setiap masa itu ada orangnya. Betul ya? Setiap orang ada masanya. Betul ya? Nah, pada saat bukan masanya kita, tadi sempat cerita sama Bu Nadine, kebetulan saya ngurusin training di kantor gitu ya. Jadi kita ngomong, Gen X ini lagi kita cut. Ada yang kesel, ada yang enggak gitu ya, ada yang terima, ada yang happy gitu ya. Pada saat, contohnya gini, ada satu masa mungkin kamu gak bisa tampil lagi. Pada saat kamu gak tampil, kamu berurusan dengan diri kamu. Bukan sama orang lain. Nah, urusan kamu dengan diri kamu itu udah beres belum? Kalau belum beres, jadinya citra dirinya keluar. Citra dirinya yang enggak keluar. Contohnya misalkan, mungkin yang tadinya kamu bisa dipandang sebagai orang yang wise, tiba-tiba kok jadi apa ya? Jadi orang yang lagi premenopause. Kayak gitu. Jadi memang kita setiap orang tuh ada masanya dan setiap masa ada orangnya dan kita harus terima. Gitu loh. Jadi makanya pada saat sekarang kan ini boleh dibilang ini masanya milenial dan Gen Z. Nah, jangan sampai masa ini lewat. Karena kalau masalah ini lewat, kita ngomong nih ya, saya nggak ngacilin Gen X punya pasar sendiri, saya yakin gitu ya. Kalau misalkan contohnya, Bapak kalau mau punya asuransi, Bapak akan pilih Pak Indra atau saya? Oh, saya salah nanya, kuenya diambil. Itu Gen X sama-sama. Bapak pasti cari yang lebih muda kan? Kenapa? Ya, karena yang lebih muda itu lebih bisa serve lebih panjang. Kayak gitu. Punya nilai tambah kayak gitu loh. Sampai hari ini pun di kantor kita, Gen X tuh masih megang produksi yang kalau misalkan sekali closing 1M tuh ya Gen X. Kalau milenial paling 300-an. 100-an Gen Z ya mungkin 100-an kayak gitu loh. Kalau masak 1M, 700 itu masih Gen X. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi maksud saya mumpung ini masanya kita. Bener-bener pakai masa ini. Jangan sampai masa kita udah lewat gitu ya. Yang tadi pertanyaan saya. Lebih gampang menjalani kehidupan miskin pada saat umur 19 tahun atau 45. Kalau kita dari muda nih, udah kerja keras nih. Ibaratnya orang bilang, wah menghadapi badai apa gitu ya. Kamu udah terbiasa gitu loh. Pada saat badai itu, mungkin badai yang lebih besar datang pun kamu nganggap itu biasa aja. Kayak gelombang biasa kayak gitu loh. Dan kamu nganggap badai, mungkin orang lain nganggap badai. Kenapa? Kamu udah terlatih. Bukan badainya, masalahnya yang makin besar, kamunya makin besar, kapasitas kamu makin besar. Jadi hari ini kita di Prudential belajar mau berbesar kapasitas. Makanya hari ini datang belajar, baca buku, ikut seminar-seminar yang mau berbesar kapasitas. Dengan kapasitas kamu besar, maka kamu akan besar juga. Dengan maka kamu besar, kamu bisnisnya akan long term, suksesnya akan long term. Coba bayangin hari ini, kalau Gusti dikasih closing-nya 1 miliar atau komisinya 1 miliar. Besok bisa-bisa pulang-pulang mobil semua. Nggak pulang. Habis itu 3 bulan kemudian hilang. Iya. Nah, kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu pada saat kamu
wadah kamu besar, pada saat kamu dikasih berkat pun, kamu bisa manage dengan benar. Apa? Kekurangan bisnis bro. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada. Hah? Apa? Ada. Yang tadi. Kalau dia nggak bisa jalan. Iya, betul. Iya, benar. Sebagus-bagus bisnis apapun Iya. dijalankan. Harus buka toko terus ya. Betul. Kekurangannya satu sih, karena bisnis ini nggak ada bos gitu ya. Nggak ada yang ngatur teman-teman bangun jam berapapun. Di rumah ngapain, itu nggak ada. Iya, nggak ada monitor. Kecuali misalkan hari ini harus datang 9 to 5, itu kan beda. Nah, jadi memang kita, yang tadi saya balik lagi ke awal. Bisnis ini, dari awal kita jalanin bisnis ini, kita diajarin untuk jadi pemimpin sama untuk diri sendiri. Teman-teman putusin, hari ini teman-teman mau ngabisin seperti apa? Ngabisin waktu. Mau ketemu siapa? Mau ngabisinnya seperti apa? Kayak gitu sih. Bisa bantu Gus ya? Thank you. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Gue obrol-obrol. Kalau nggak nanya, beda loh ceritanya loh. Kalau nanya beda. Boleh. Ini papanya sekarang. Iya. Berarti udah berapa tahun di bisnis komunikasi? Terus dengan selama itu sudah berapa tahun di bisnis asuransi? Terus selama itu berarti ini ada pesan buat orang-orang muda nggak yang seperti ini, orang muda masih 20-an? Sebenarnya udah di ini ya, udah tunjukin ya, lihat tunjukin ya, dengan durasi yang panjang itu memutuskan untuk berbisnis di asuransi. Nah, boleh cerita nggak Ci? Pertanyaannya sebenarnya kenapa di bisnis asuransi lebih panjang? Padahal di tempat lain mungkin lebih enak apa gimana? Oke. Itu aja sih. Ya, thank you, bener banget. Iya, thank you banget. Gini, saya dari 2005 di Prudential, berarti 20 tahun lah ya, 20 tahun. Kalau misalkan teman-teman tanya ya, bisnis lain, kalau teman-teman boleh ya, Pak Indra kan pasti punya teman bisnismen banyak. Teman-teman boleh undang, teman-teman ngobrol sama mereka, gitu ya, ngobrol sama mereka. Kemarin saya sempat ngobrol sama yang punya Malakatos. Malakatos tahu dong ya, kopi tiam gitu ya. Malakatos itu kalau saya mau bikin Malakatos gitu ya, saya kurang lebih butuh sekitar 3 miliar. Saya beli ininya, franchise-nya segala macam 3 miliar. BEP-nya katanya 2 tahun. Katanya loh ya. Kan itu katanya. Aslinya kan kita nggak tahu. Nah, sekarang gini, lu punya uang 3 miliar, lu dapat berapa persen sih cuannya? Cuannya dia bilang ya paling, dia sempat ngobrol kok. Lebih enak jualan satu produknya kita. Gue closing misalkan Pro Future gitu ya, 100 juta. Saya dapat 25 juta. Saya nggak pusing ngurusin karyawan. Saya nggak ngurusin orang berantem. Saya nggak ngurusin orang nyuri. Saya nggak ngurusin banyak hal lah. Ntar parkir lah, regulator segala macam gitu ya. Nah, dan bisnis itu nggak pertama modal, yang kedua persaingan, yang ketiga banyak hal di bisnis itu yang tidak seindah yang lu kira. Regulasi, kita juga bermasalah dengan regulasi, ada OJK segala macam. Tapi regulasi kita masih bisa masih oke lah gitu loh. Tapi kan regulasi kita nggak memotong kita punya income. Iya. Kalau ini langsung. Betul. Balik lagi teman-teman. Pada saat teman-teman punya keluarga, teman-teman akan lebih berpikir panjang dan tidak mengambil resiko lebih besar lagi dibanding teman-teman belum punya keluarga kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa malah petaka aja. Betul. Kemarin juga Ko Rudi sempat ngundang teman baiknya dia. Teman baiknya itu distributor pegang 6 merek lah. Satu merek itu dia pegang, dia harus ada dana sekitar 5M. Nah, dia ngomong, kita nanya kan, gimana kok ya, karena dia teman baiknya Ko Rudi gitu ya, kita ngomong dengan ngobrol kayak gini lah ya. Nah, dia
cerita. Bagi kita itu ya, dibilang gitu ya, bikin growth itu gak gampang loh. Tahun lalu dibilang gitu, kita growth 0,8%. Tapi laporan keuangan kita minus. Bayangin aja, kita di bisnis ini, kita gak ada yang namanya minus. Gak ada nanggung utang. Tapi kita di bisnis luar, bisa jadi uang lo jadi minus. Iya. Betul. Kita nggak tahu, misalkan atau apa kita nggak tahu. Nah, dan kita juga, saya belum pernah lihat orang Prudential tiba-tiba jadi miskin banget. Tapi saya pernah ngeliat temennya kita, dulu pengusaha kaya banget gitu ya, punya rumah di PHG 1000 meter, tiba-tiba ngontrak. Gitu. Iya, tapi maksudnya kan shock Pak ya. Rumah lu 1000 meter, tiba-tiba lu ngontrak gitu. Kita belum dengar kan, leader Prudential punya rumah, misalkan rumahnya 1000 meter, tiba-tiba ngontrak. Itu semuanya. Kayak gitu loh. Gitu Pak. Gitu, jadi memang benar-benar bukan ini ya, bukan nggak gampang loh. Di bisnis luar itu nggak gampang. Bisnis kita nih teman-teman ya. Bisnis Prudential yang paling susah menurut teman-teman kita ngurusin apa sih? Klaim sebenarnya nggak susah loh, bukan bagian kita. Kita cuma submit. Yang approve bukan kita, bukan bayar kita. Kita cuma berurusan dengan diri sendiri. Pada saat diri sendiri lu males, lu baper, itu urusan lu. Mati akal, itu urusan lu. Tapi itu semua urusan pembisnis nggak? Iya kan? Cuman dia pada saat baper, dia nggak ingat dia harus baper berapa jam. Kenapa? Kalau nggak, dia minus. Kalau kita bisa baper berminggu-minggu dan nggak ada minus. Cuman income lu nggak nambah doang. Iya. Gratis lagi. Dikasih kue lagi. Dikasih makan lagi ya kan. Kalau di sono lu curhat ke orang, bayar lo. Gimana gak enak ya? Iya. Makanya karena enak kita harus syukuri. Amin. Syukuri dengan apa? Menjalankan. Kayak gitu. Bisa bantu Pak? Bisa Pak. Iya, thank you loh Pak. Ada lagi mau tanya nggak? Lagi Ibu, mau tanya? Ada lagi? Ibu? Dari Zoom kalian? Dari Zoom. Pak Ayu? Oh iya. Ada yang mau nanya nggak? Pak Adit, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Kalau mau nanya bisa share. Oke. Ustaz, kalau mau nanya, Thank you kok ya. Tamu. Tamu disuguh. Kalau di Roder sini disuruh beli sendiri. Ya, ada pertanyaan lagi dari Zoom, ada nggak? Belum ada? Oke. Tepuk tangan teman-teman buat Ibu Yulita atau kakak. Kakak aja. Bagus banget ya, ini luar biasa loh mulainya. Jadi ini banyak banget